Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anakku? Dalam kesempatan ini Bapak ingin menyapa kalian seluruhnya. Dalam kondisi pandemi saat ini, Bapak selalu mengingatkan agar kalian selalu menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa kenakan masker. Dalam kesempatan ini, Bapak ingin menyampaikan pesan tetap belajar yang rajin walaupun dalam kondisi pandemi. Biarpun kita belajar secara daring, namun insya Allah materi pembelajaran tidak mengurangi isi dan makna dari belajar itu sendiri. Baik anak-anakku, kita lanjutkan materi berikutnya. Baiklah anak-anakku, hari ini kita belajar dengan materi masa reformasi tahun 1998. Tujuan pembelajarannya, pertama, menjelaskan pengertian masa reformasi. Yang kedua, menjelaskan faktor penyebab rakyat Indonesia menghendaki dilaksanakan gerakan reformasi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya reformasi. Pertama, adanya krisis politik terlihat dari kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Dua, krisis ekonomi yang didominasi oleh pemilik modal, sementara masyarakat ekonomi tidak dapat berkembang. Krisis hukum yang ketiga, penerapan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah, sementara bagi kelompok kelas atas hukum dapat direkayasa. 4. Krisis moneter, kondisi yang disebabkan oleh perekonomian dunia yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. 5. Krisis kepercayaan, kondisi yang terjadi di dalam negeri di mana masyarakat Indonesia tidak lagi mempercayai pemerintah yang tengah berkuasa. Perkembangan pemerintahan pada masa reformasi. Yang pertama, masa pemerintahan Presiden Habibie. Agenda pemerintahan B.J. Habibie antara lain: 1. Presiden B.J. Habibie membentuk susunan kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. 2. Memberian amnesti dan munculnya kebebasan berpendapat. 3. Adanya jaminan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. 4. Dikeluarkannya kebijakan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. 5. Penyelesaian masalah Timur Timur. Dan 6. Pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. Berakhirnya masa pemerintahan Habibie. Ketidakpuasan terhadap hasil referendum masalah Timur Timur. Yang kedua, penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie pada sidang umum MPR. Yang ketiga, tanggal 20 Oktober 1999, Habibie menyatakan mundur dari jabatan sebagai presiden karena penolakan sidang umum MPR. 2. Masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid. Yang pertama dilakukan adalah melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. 2. Melakukan manuver politik yang digalang oleh Amin Rais dan Poros Tengah yang berhasil mengalahkan Megawati dan menjadikan Gus Dur sebagai presiden. 3. Melalui sidang istimewa tanggal 23 Juli tahun 2001 yang menuntut diturunkannya dari jabatan presiden. Kontroversi kebijakan Gus Dur. Yang pertama, mencopot Kapolri Rusdi Harjo dan mengangkat Khairuddin Ismail sebagai PJS Kapolri. 2. Mengadakan kembali jabatan Wakapolri. 3. Konflik dengan DPR MPR dengan mengeluarkan dekret yang berisi membekukan MPR DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat Indonesia.
3. Membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Yang keempat, mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. 5. Tersandung kasus Pulau Gate dan Brunei Gate pada tahun 2000. Yang ketiga, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kebijakan-kebijakan masa Megawati Soekarno Putri antara lain: 1. Meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. 2. Membangun tatanan politik yang baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. 3. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak, seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, dan Poso. 4. Melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 45. 6. Merealisasikan upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk KPK tahun 2002. Yang keempat, masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Presiden Yudhoyono antara lain: yang pertama, anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20%. 2. Konversi minyak tanah ke gas. 3. Memberikan BLT. 4. Pembayaran utang secara bertahap kepada Badan PBB. 5. Pelayanan UKM. 6. Melakukan subsidi BBM. 7. Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. 8. Meningkatkan sektor pariwisata. 9. Pemberian bibit unggul pada para petani. 10. Berhasil mengupayakan perdamaian dengan GAM pada tahun 2005. Kendala pada masa kebijakan SBY. Yang pertama, masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya, yang menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. 2. Penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat. 3. Pembenahan masalah korupsi yang selalu dihalangi. 4. BLT yang tidak tepat pada sasaran. 5. Image SBY yang pendiam dan JK yang agresif menuai ketidakpercayaan rakyat dan memperlihatkan ketidakkompakan pemerintah. Demikian tadi kita telah belajar tentang kehidupan di zaman reformasi. Semoga bermanfaat dan sebagai pembelajaran di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, dalam pembelajaran kali ini kalian sudah belajar sedikit banyak yang berkaitan dengan perkembangan reformasi sampai sekarang. Tapi yang terpenting, jadikan sebagai pembelajaran buat kalian untuk hidup di masa depan. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.